satu yang menunjukkan sikap kita menjaga ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa, keutuhan negara Republik Indonesia. Siapa yang tahu apa itu ketuhanan? Ketuhanan itu adalah kalau nggak tahu ketahanan, ketahanan siapa yang tahu ketahanan itu? Di penjara? Ketahanan kalau tahanan lalu di penjara. Kalau ketahanan itu kekuatan. Kalau keamanan siapa yang tahu keamanan? Orang yang menjaga keamanan contohnya Hansip. Kalau ini ketahanan berarti seluruh rakyat Indonesia menjaga keutuhan Republik NKRI. Ketahanan itu adalah kekuatan hati atau kekuatan fisik untuk menjaga negara Republik Indonesia. Kalau ketahanan nasional, yang tadi kalau ketahanan nasional, semua warga Indonesia berhak dia untuk menjaga ketentraman. Kalau diancam negara kita, bagaimana perasaan kita? Jadi merasa gelisah. Itulah fungsinya dari ketahanan nasional. Harus punya kita prinsip nasionalisme yang tinggi sehingga kita bisa hidup damai di suatu negara. Siapa yang tahu negara yang sampai sekarang masih dijajah? Palestina. Pernah lihat video Palestina? Macam mana anak-anak sebesar anak ibu sekarang itu? Meninggal, menangis. Tak ada ibunya, ayahnya udah meninggal juga. Adiknya. Itulah pentingnya bagi rakyat Indonesia atau bagi kita menjaga ketahanan Indonesia nasional. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan mengetahui
suatu negara. Apalagi yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa itu kemanusiaan yang adil dan beradab? Apa yang bisa adil? Selalu hidup rukun. Apalagi? Tidak membeda-bedakan orang. Ini kaya, ini miskin. Tidak boleh. Kalau kita di dalam satu hukum, kita harus, kalau jadi hakim kita harus adil. Ya kan? Kalau hakimnya nggak adil, bagaimana rasa perasaan kita? Sedih, tidak yakin lagi, tidak percaya lagi. Ya kan? Yang ketiga apa lagi, Jajang? Apa Pancasila-nya, Jang? Yang ketiga, persatuan Indonesia itu yang lebih penting. Kalau negara kita, masyarakatnya bersatu, negara tentram dan aman. Tidak akan ada kendala di suatu negara. Yang keempat, rakyat yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan kewajiban. Apa tuh? Nyata dan dipimpin. Kalau di suatu negara pimpinannya atau presidennya adil, pasti rakyat Indonesia merasakan keadilan, tidak tumpul ke bawah. Apa maksud tumpul ke bawah itu? Leo, tumpul ke bawah itu apa? Orang miskin ditindas, orang kaya dilindungi. Itu tumpul ke bawah. Itu yang tidak boleh ya. Yang kelima apa? keadilan sosial bagi seluruh orang Indonesia. Di dalam suatu negara, rakyat itu berhak dia untuk mendapatkan keadilan karena hak dan kewajiban rakyat itu sama. Contohnya, hak kita mendapatkan lindungan dari negara, mendapatkan kehidupan yang layak bagi negara. Kalau kewajiban kita apa? Membayar pajak. Itu kewajiban kita. Apakah kita penuhi? Kalau kita penuhi, kalau sudah kita penuhi kewajiban kita, berarti kita berhak untuk mendapatkan hak. Itu tentang Pancasila. Kita masuk lagi ke contoh sikap dalam kehidupan di rumah. Bagaimana kehidupan di rumah sikap kita tentang Pancasila ini? Yang pertama, bagaimana kita dulu sikap kita di rumah? Ya, membantu orang tua. Hidup rukun sama saudara. Apalagi? Berbagi. Saling berbagi sama saudara-saudara kita di rumah. Yang keempat, kita itu harus menjaga pencitraan keluarga kita. Kalau keluarga kita udah jelek, jangan kita bilang-bilang sama orang lain. Itu tidak mencontohkan sikap dan perilaku menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Yang kedua, dalam kehidupan bersekolah, di sekolah apa yang kita harus lakukan? Hidup rukun. Seperti apa contohnya hidup rukun, Leo? Itu jatuh Leo nanti tuh. Tidak menjahili orang. Menjahili orang itu kayak apa? Membuli. Ya, kita di dalam kehidupan bermasyarakat atau di sekolah kita tidak saling membuli. Kalau membuli itu bagaimana perasaan orang yang dibuli itu? Sakit hati, sedih. Apalagi di sekolah? Bagaimana sikap kita lagi? Tidak melawan ke guru, kata si Jajang. Berarti kita harus menghormati guru. Tolong menolong boleh. Tidak membeda-bedakan siswa. Tidak membeda-bedakan teman. Ini anak orang kaya, ini anak orang miskin, kita beda-bedakan. Itu tidak boleh. Yang ketiga, dalam berkehidupan
Oh, oke. Dan kita harus ikut serta di dalam gotong royong dalam masyarakat. Nah, dari materi yang Ibu jelaskan tadi, apa yang dapat anak Ibu ambil kesimpulannya? Coba angkat tangan. Nah, bagaimana kita berhidup di masyarakat itu kalau kita menerapkan nilai-nilai Pancasila? Selalu hidup damai, rukun, tidak membeda-bedakan teman, tolong menolong, ikut bergotong royong. Dari penjelasan Ibu, apakah ada anak Ibu ingin bertanya? Tidak. Udah paham semuanya? Ya. Oke, kalau udah paham, ini latihan untuk diksi ya. Kalau udah siap, silakan dipunggung ke depan. Ya, hati-hati. Jajang, udah siap ya? Punggungkan ke depan, Jang.